mendengarkan saya. Boleh dong kenalan sama teman-teman Sosiologi Channel. Nama saya Irrahma Fariza dari Sidoarjo. Sekarang kesibukannya sebagai mahasiswi. Oh iya. Nah, di sini kita mau bahas sedikit teman-teman tentang keterkaitan antara bahasa dan konsensus. Mungkin nanti analisisnya akan kita taruh di akhir video, jadi simak terus sampai akhir video ya. Nah, kita bicara dulu mengenai konsensus di keluarga. Aku pengen tanya nih ke Ira, peran di keluarga itu kan ada bermacam-macam ya, ada peran ayah, peran ibu, sama peran anak. Nah, di keluarga kamu kira-kira peran tersebut pakem nggak? Kira-kira ada perannya sendiri-sendiri nggak? Kalau dari keluarga saya sendiri sih, karena memang kita juga memakai budaya Jawa juga ya, jadi masih adalah maksudnya ya ayah sebagai tulang punggung keluarga, terus ibu rumah tangga, dan juga peran anak itu kalau menurut saya sih masih, walaupun di beberapa kesempatan mungkin kita masih bisa saling backup atau saling melengkapi gitu. Jadi nggak terlalu strict harus begini harus begitu. Berarti bisa saling membantu ya sesama peran seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana peranan tersebut ditetapkan? Apakah pakem, oh ayah tugasnya seperti ini, atau ibu tugasnya seperti ini? Nah, itu ditetapkan seperti itu lewat musyawarah atau langsung aja mengalir gitu melalui tindakan? Langsung sih mengalir dari tindakan, juga dibentuk dari budaya dan masyarakat sekitar kita juga langsung seperti itu, jadi kayak ya udah langsung aja. Nah, apakah peranan itu sudah berjalan dari dulu sampai sekarang masih seperti itu? Iya, kalau dalam keluarga saya sih ya masih seperti itu, karena sejauh ini masih baik-baik saja dan kita nyaman-nyaman aja, jadi ya masih terus berjalan sih. Oh ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak aturan-aturan lain gitu yang menjadi kesepakatan di keluarga kamu? Kira-kira? Lain sebenarnya sih nggak terlalu form ini, cuman kadang kalau misalnya berkaitan dengan kalau misalnya kita mau pergi keluar gitu ya kan pasti akan kita kemudian punya kayak grup keluarga gitu kan, jadi harus saling izin di grup itu sih, saling komunikasi lah. Oh, berarti setiap kita mau pergi kemana gitu kita mesti diskusi dulu atau izin dulu gitu ya sama orang tua atau sama ayah sama ibu gitu ya. Nah, oke, kurang lebih menjaga komunikasi aja sih. Ya. Terus kita move lagi ke instansi pendidikan. Nah, di instansi pendidikan kan juga ada konsensus bersama ya kan yang disetujui oleh semua warga dalam instansi tersebut. Nah, contoh-contoh di instansi pendidikan kan biasanya memakai seragam sesuai jadwal, kemudian datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu kan ya. Dan itu disepakati oleh semua warga salah satu instansi, misalnya kayak sekolah gitu. Kira-kira menurut kamu seperti itu nggak? Disepakati oleh seluruh warga sekolah nggak? Gimana ya, dimana kan kalau ada istilahnya kan gimana boleh itu kan ada peraturan yang harus dia mungkin masuk juga kalau misalnya, apalagi kalau misalnya sekolah atau misalnya lembaga-lembaga yang lumayan resmi, jadi mereka pasti punya aturan yang ya cukup mengikat lah, jadi sehingga juga harus bersedia disetujui juga dari. Ya, nah tapi kan
tadi kan sudah dibentuk ya aturan dan konsensus yang sedemikian rupa. Nah, tapi apakah kamu masih juga sering menjumpai anak-anak yang justru melanggar peraturan-peraturan itu? Ya lumayan banyak sih. Cuman misalnya contohnya gini ya, kebetulan di fakultas saya itu ada aturan berpakaian lah gitu. Jadi harus pakai, misalnya pakai celana bahan, nggak boleh pakai jeans, atau misalnya harus pakai kemeja berkerah yang nggak boleh pakai kaos gitu. Cuman ya tetap aja ada aja gitu kan beberapa mahasiswa misalnya yang mungkin masih ngeyel lah ya istilahnya, masih terus sedikit melanggar lah konsep itu. Cuman kadang kan ya sebenarnya kita juga berusaha untuk menegakkan, cuman kadang beda aja gitu. Kadang sama beberapa orang yang melihat konsensus itu gitu loh. Misalnya kayak kadang kan orang itu kadang kayak nggak peduli gitu kan. Cuman tergantung sama perspektif dari mereka masing-masing sih. Nah, kalau misalnya dari pihak instansi itu sendiri kemudian memberikan hukuman atau sanksi dari pelanggaran itu tersebut, menurut kamu itu efektif nggak? Tergantung sanksinya juga sih. Cuman kadang kan ada beberapa orang juga yang kayak misalnya disangsi tapi masih nggak peduli gitu kan, masih istilahnya kayak kapok terus tapi masih diulang-ulang gitu. Cuman menurutku sih mungkin ketegasan dari pihak instansinya aja sih. Berarti cukup efektif ya kalau seandainya diterapkan sanksi untuk pelanggar. Ya, setidaknya juga untuk mengurangi lah. Nah, menurut kamu perlu nggak ada tindakan persuasif atau tindakan pencegahan gitu? Mungkin kayak sosialisasi supaya jadi lebih tertib atau bagaimana gitu, menurut kamu perlu nggak tindakan persuasif? Menurut saya sih perlu ya, karena kan sebelum biasanya kan saya ditekan tuh semakin nggak patuh gitu kan. Nah, jadi mungkin cara-cara persuasif untuk beberapa masyarakat yang punya kayak begitu mungkin ya masih sangat efektif dan perlu dilakukan. Oke, sekarang kita move ke lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat nih, kalau aku sering dengar kalau perempuan yang pulang larut malam itu sering diberi label sebagai perempuan yang nggak benar, kemudian digunjing satu kampung. Nah, kira-kira kamu masih mendengar nggak labeling seperti itu? Kalau di rumah saya sih kebetulan karena sebenarnya kita agak kampung ya, kan karena emang lebih ke desa gitu ya. Terus lihat-lihat juga gitu tipe masyarakatnya kan di sini kebetulan di rumah saya tuh agak nggak peduli gitu loh orangnya, jadi kayak ya semi perumahan lah. Jadi kayak agak nggak peduli kalau misalnya kamu pulang jam berapa dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin akan berbeda dengan masyarakat yang punya persepsi yang sangat kuat gitu loh tentang hal itu. Misalnya kalau di kampung saya yang di Surabaya, di daerah saudara saya tuh mereka ketat banget karena selain juga mereka punya pandangan gitu loh. Jadi kalau misalnya sering bersosialisasi, tapi juga mereka juga akhirnya sering menaruh perhatian yang cukup besar juga ke tetangganya gitu. Jadi kalau misalnya labeling itu juga bakal lebih sering gitu. Tapi menurut saya sih tergantung sama persepsi dari masyarakatnya gitu di lingkungan itu. Oh, berarti kalau di daerah kamu sudah jarang ya, seperti labeling seperti itu. Nah, sebagai salah satu warga di sana, gimana kira-kira kamu menyikapi seperti itu? Fenomena seperti itu? Sebenarnya sih menurut saya itu bagus ya, karena gimana ya, karena bukan hanya ketika labeling, tapi kadang labeling itu juga berfungsi sebagai kayak sosial gitu loh. Jadi kadang kita tuh perlu labeling gitu, karena
membatasi dan juga mengontrol perilaku juga sih. Gitu. Walaupun ada sisi negatifnya juga, tapi ternyata ada sisi positifnya juga sebagai norma. Jadi bisa menjadi sebuah kontrol sosial untuk masyarakat gitu ya, untuk lebih menjaga perilakunya, untuk lebih menjaga tuturnya. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke konsensus di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau di kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan identiknya kan sama mematuhi peraturan lalu lintas ya misalnya. Apalagi sekarang udah ada kebijakan e-tilang. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang adanya kebijakan e-tilang ini? Ini kalau ya kemudian polisi atau mungkin instansi terkait juga mulai memanfaatkan teknologi digital yang sebagai gitu kan, mereka juga ada kebijakan e-tilang ini gitu. Selain kemudian untuk polisi misalnya kan dia nggak harus 24 jam ada di situ untuk nilang nih misalnya, karena terus kemudian bisa kita lihat nih pakai kamera atau CCTV kan kalau misalnya jalan-jalan. Cuman kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya e-tilang ini juga ada sisi negatifnya gitu loh, karena kan masyarakat kita juga masih belum siap lah untuk ini gitu. Tapi saya nggak tahu sih ya, karena mekanismenya kayak gimana. Cuman setahu saya sih katanya sih bakal dikirim ya surat tilangnya katanya. Gitu. Cuman kalau sejauh ini yang saya tahu dari cerita saudara atau teman juga masih belum pernah sih kalau misalnya harus ditilang gitu. Justru kadang lebih efektif yang polisinya tilang offline gitu loh. Jadi kalau misalnya melanggar langsung dikena tilang gitu kan, langsung ada gitu. Misalnya online kan kayak kadang misalnya ada resiko-resiko yang kadang ini kayak begini, tapi polisinya kadang nggak tahu atau kayak misalnya tak gitu istilahnya gitu sih. Jadi mungkin yang offline gitu. Kalau misalnya online juga bisa sih, cuma mungkin mekanismenya mungkin lebih diperbaiki aja sih. Nah, soalnya walaupun ada e-tilangnya, tapi masyarakat itu seperti tidak sadar gitu kalau misalnya saat melanggar. Nah, kamu masih sering kan ya pasti menyaksikan para pelanggar lalu lintas gitu, padahal sudah ada e-tilang karena sudah dipasang kamera, ya kan? Benar-benar. Jadi karena sebenarnya tuh kurang mengikat dan kurang, kecuali kalau misalnya kita hari ini misalnya melanggar terus habis itu besoknya langsung keluar suratnya, mungkin masyarakat akan lebih takut dan juga lebih waspada gitu. Cuman kan batasnya juga masih kayak ini, jadi mungkin mereka juga ya tetap aja yang jadi patokan tuh kalau misalnya nggak ada polisi ya udah gitu. Jadi masih kurang Iya bener-bener. Jadi takutin masih polisinya, tapi kesadarannya nggak ada. Nah, kemudian solusi apa kira-kira agar yang bisa kamu sarankan kira-kira supaya tidak ada lagi penyimpangan di lalu lintas gitu? Paling nggak untuk meminimalisir gitu. Masukan dari kamu kira-kira gimana? Mungkin kalau menurut saya sendiri sih polisi mungkin lebih memaksimalkan tugasnya gitu loh. Jangan cuma mengandalkan tilang misalnya situ nih misalnya, jadi mereka harus turun. Saya kan polisi kan juga lebih tahu gitu loh mana jalan-jalan yang biasanya banyak kejadian tilang atau banyak pelanggaran dan lain sebagainya, dan itu seharusnya mungkin lebih diperketat gitu lah ya, mungkin istilahnya gitu sih. Terus kalau misalnya kita bahas dari segi pendidikan atau sosialisasi kayaknya juga udah masih sudah banyak digalakkan juga, cuman karena kesadaran kita masyarakat Indonesia sendiri aja, jadi kadang ada sosialisasi hari itu aja pahamnya, terus besok juga diulang lagi gitu. Iya benar-benar. Oke, kurang lebih itu aja. Atau Ira pengen menyampaikan sesuatu mungkin dari bahasan kita tadi, mulai dari konsensus keluarga, kemudian instansi, kemudian masyarakat, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ada yang mau disampaikan?
Kalau menurut saya sih konsensus itu kan hadir ya untuk seharusnya sesuatu tarik menarik juga dari gimana cara kita dikasih itu gitu. Jadi dari kesadarannya, dari kepentingan kita juga gitu. Terus misalnya ada lingkungan masyarakat juga yang membentuk perilaku kita terus untuk tunduk terhadap konsensus. Nah, menurut kamu unsur sosialisasi itu penting banget gak sih untuk bisa menghasilkan konsensus atau kesepakatan yang berjalan maksimal? Sebenarnya sih sosialisasi itu penting. Cuman karena balik lagi ya, karena sebenarnya yang harus diperbagi pertama adalah kesadaran manusia sendiri. Semua juga kalau misalnya kita pakai sosialisasi nih 24 jam non-stop atau yang benar-benar galakan banget gitu. Tapi kalau misalnya kesadarannya juga masih belum apa ya, maksudnya nggak ada kesadaran, aku harus selesai ini gitu. Itu kan juga akhirnya jatuhnya juga percuma juga sih. Gitu. Nah ya, kurang lebih seperti itu aja Ira. Terima kasih waktunya.